Ketua Umum Majelis Daerah Kami Medan, Dr. Haji Ilyuzar MKPA SPAK. Alhamdulillah benarnya nggak salah. Ketua BKM Masjid Al-Musabbihin beserta seluruh pengurus Badan Kehadiran Masjid yang mulia, megah, dan hangat pada pagi yang sejuk ini. Marilah tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya. Kita telah sama-sama meringankan langkah untuk hadir melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Musabbihin Taman Setiabudi Indah pada pagi hari ini, Sabtu 5 Februari 2022, bertepatan dengan 4 Rajab 1443 Hijriah. Kemudian salawat dan salam kita haturkan pada junjungan besar kita Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Wakil Gubernur, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para tuan guru, hadirin sekalian yang kami hormati. Kehadiran kita di sini, meskipun siogianya membersamai kehadiran Bapak Wakil Gubernur, namun ada momen yang juga ingin kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian jamaah Masjid Al-Musabbihin, bahwa pada 5 Februari 2022 hari ini bertepatan dengan lahirnya Himpunan Mahasiswa Islam 75 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1947. Kami bersyukur dengan kehadiran HMI, kita telah sama-sama berkumpul menjadi alumni HMI di garis organisasi yang bernama Korps Alumni HMI. Oleh karena itu, izinkan kami mengajak kita semua untuk kembali bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah memberikan usia yang panjang terhadap Himpunan Mahasiswa Islam. Kami juga melihat banyak kehadiran dari abang-abang dan kakak-kakak seluruh alumni HMI yang ada di Medan, baik yang masuk dalam kepengurusan seperti anggota atau ketua Dewan Pakar, anggota atau ketua Dewan Penasihat, baik di Majelis Wilayah kami Sumatera Utara maupun Majelis Daerah di kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Sama-sama kita dengarkan sambutan dari Ketua Umum Majelis Wilayah kami Sumatera Utara kepada Kakanda Haji Rusdi Lubis. Saya memang kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi petunjuk dan menunjuk kita ke dalam agama yang hak, Islam, rahmatul lil alamin. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Wakil Gubernur Mujarrid Ihsan, yang kami hormati pengurus Masjid Al-Musabbihin Pak Jamaluddin, yang saya pikir tidak asing lagi bagi kami. Kemudian Ustadz, para imam, dan ini saya lihat ada sahabat kami Ustadz Helmi Nasution. Rasanya ketemu di masjid yang luar biasa. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Saya dipercayakan kepada dari adik-adik kami sebagai ketua kami Sumatera Utara. Kami perlu memperkenalkan kepada sebagian daripada jemaah apa sih KHMI itu sebenarnya. Pertama, KHMI itu adalah kumpulan daripada alumni daripada HMI
Ketika dia mahasiswa disebut himpunan mahasiswa Islam. Setelah menjadi alumni, dia menjadi korps alumni HMI, jadi KHMI. Ini ada di Sumatera Utara ini 24 kabupaten kota. Salah satu kota Medan di sini hadir ketuanya, ya, Dr. Dan. Ya, nah ini ada di seluruh Indonesia. Jadi organisasi ini adalah organisasi saya pikir cukup besar dan luar biasa karena seluruh potensi di dalamnya itu ada, baik secara akademisi, politikus, birokrat, entrepreneurs, agamis, ya, semua ada di dalamnya. Potensinya sangat luar biasa apabila mampu kita untuk menggerakkan apa yang harus digerakkan, keumatan, keindonesiaan, kebangsaan. Maka kami pada hari ini, hatiku hatimu bersatu dalam nilai dan doa demi keumatan, kemanusiaan dan kebangsaan. Itulah tagline hari ini. Nah, harapannya melalui majelis ini, mari kita sama-sama memperkuat tali silaturahmi. Ya, kalau boleh ke depan kita melakukan dakwah politik Islam, tidak hanya sekedar dakwah tapi dakwah politik Islam. Ini yang kita lihat, yang perlu kita tumbuh kembangkan ke depan agar kita sebagai umat Islam dapat berkiprah dan menjadi, ya, perhatian, dan kita bisa mewarnai bangsa Indonesia ini ke depan. Nah, atas kehadiran Pak Ijek, kami ucapkan terima kasih dan rasa bangga. Kenapa? Maaf, kami melihat sosok Pak Ijek ini luar biasa, ya, luar biasa di mana? Pertama, hidup ini hanya dua kata, amanah dan tanggung jawabnya. Amanahnya satu, beliau ini berjuang dalam rangka hablillah dan hablil nas. Tapi tanggung jawabnya bukan sekedar sukses, tapi sukses yang bernilai dan bermanfaat. Banyak orang sukses yang bernilai dan bermanfaat, tapi khusus Pak Ijek, maaf ya, ini beliau ini berjuang, bernilai dan bermanfaat demi keumatan. Berapa banyak masjid yang sudah dibangun, ya, ini kami mengharapkan mudah-mudahan dengan tali silaturahmi ini kita bisa senantiasa lebih mengakrabkan diri dan membuka satu jalan menuju menciptakan pahlawan Islam, pahlawan masa depan. Kami pikir ini aja yang kami bisa sampaikan, dan kebetulan Pak Ustadz ini, Pak Ustadz Latifkan, bukan orang lain lagi dengan saya, sakampuang dengan Latifkan. Semalam saya jumpa dengan Nasir DPR RI dan Nazaruddin, sakampung semua. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat kepada HMI ulang tahun yang ke-75. Demikian. Amin. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Umum Majelis Majelis Wilayah kami Sumatera Utara. Terbawa semangat Bang Rusdi ini memang susah. Ya, Ustaz nanti kan udah maklum lah bagaimana Bang Rusdi, ya Ustaz, ya. Apalagi Adinda Ijek sangat maklum lah dengan bagaimana Bang Rusdi. Kalau saudara Bang Rusdi, semangat kita berkobar ribuannya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, serta jamaah yang kami muliakan, berikut ini akan sama-sama kita dengarkan dan hayati sambutan dan arahan dari Wakil Gubernur Sumatera Utara kepada Bapak Haji Musa Rajeksa. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya hormati, saya muliakan alim ulama, orang tua kami
Hasan, Ustadz Ermi, dan seluruhnya yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, Ketua BKM Masjid Musabihin, Pak Jamaluddin, Pak Mukhtar, dan seluruh pengurus, dan Bang Rusdi, Ketua kami Sumut. Tapi kalau melihat semangatnya tadi masih HMI ya. Dan seluruhnya saudara-saudara kami dari kami yang berhadir di kesempatan ini, dan Bapak Ibu sekalian, orang-orang tua kami, seluruh jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, dan insyaallah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertemuan kita di rumah Allah ini, di Masjid Musabihin ini, dan kami senang karena kemarin memang kami diundang oleh kami sekian mesti untuk subuh berjamaah di Musabihin. Kalaulah ormas-ormas, khusus ormas Islam, selalu berkegiatan dimulai juga dari masjid, insyaallah mudah-mudahan daerah kita dijauhkan dari azab Allah. Dan organisasi itu pastilah bergerak tidak semata-mata karena kegiatannya, tapi semakin meningkatkan iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaulah banyak, terutama generasi muda yang mengedepankan dalam pergerakan organisasi melalui hati dan untuk kepentingan umat dan masyarakat, mudah-mudahan juga pemerintah banyak terbantu dengan hadirnya organisasi-organisasi yang seperti kami ini. Dan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam yang juga sekarang ini sudah berumur 75 tahun. Ucapan kami selamat juga. Semoga kami semakin kompak merapatkan barisan dan berkegiatan untuk kepentingan orang banyak dan bermanfaat untuk seluruh masyarakat, terkhusus di Sumatera Utara. Mungkin ini aja, karena memang pagi ini kita lebih ingin mendengar ceramah dari Ustaz Latif kan nantinya. Mudah-mudahan pertemuan ini teruslah bisa kita tingkatkan, dan semoga juga silaturahim kita ini dijaga Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, singkat, padat, dan mengena. Mungkin itu kesan kita terhadap sambutan pagi ini. Namun tidak mengurangi hangatnya suasana dan kondisi kita berada di dalam masjid yang megah, meriah, dan sejuk pada pagi yang mulia ini. Bapak Ibu dan saudara sekalian, sebenarnya kenapa kita memilih untuk mengadakan acara subuh berjamaah dengan Wakil Gubernur, mendengar tausiah dari Al-Ustadz Abdul Latif Khan pada tanggal 5 Februari 2022 bertepatan dengan Dies Natalis HMI yang ke-75. Ingin kami sampaikan bahwa sebenarnya kami Sumatera Utara juga termasuk dalam kategori menjadi warga Taman Setiabudi Indah, karena sekretariat Majelis Wilayah kami Sumatera Utara bertempat di Blok OO nomor 3A. Jadi kami juga ingin mengajak Bapak Ibu, saudara sekalian, untuk sesekali singgahlah ke kantor kami, main-main ke sana, dan tetap ada orang di sana, ada kopi di sana, ada teh manis di sana, ada otak-otak di sana, dan banyak lagi hal-hal yang memungkinkan untuk menyambut dengan segala keramah tamahan yang ala kadarnya di sana. Kami juga pernah kedatangan Bapak Wakil Gubernur pada saat kurban di Idul Adha kemarin. Alhamdulillah. Kami juga mengharapkan kedatangan abang-abang, bapak-bapak dari Masjid Al-Musabihin untuk main-main ke Sekretariat Majelis Wilayah kami Sumatera Utara, yang pada hari ini akan kita jadikan pusat kegiatan Dies Natalis yang ke-75 tahun.
Baik Bapak Ibu, tanpa memperpanjang kalam, kita dengarkan bersama-sama tausiah agama yang disampaikan oleh Al-Ustaz yang sudah cukup terkenal, yakni Al-Ustaz Abdul Latif Khan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ada Allahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum diinahum alladzi irtadaa lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuuna bi syai'an wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Allah telah berjanji kepada orang beriman di antara kamu yang mengerjakan amal soleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana telah Dia menjanjikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka takut menjadi aman. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan. Dan barang siapa yang kafir sesudah janji itu, itulah orang-orang fasik. Surah An-Nur ayat 55. Shadaqallahu wa shadaqa rasuluhu wa ba'd. Pertama, hormat saya kepada Bapak Wakil Gubernur Sumatera Utara yang alhamdulillah hadir, dan Masya Allah ini dalam sejarah Sumatera Utara ini pimpinan yang sangat rajin menghadiri jamaah subuh di masjid. Jadi komponen yang kita punya atau kekuatan yang kita punya, saya pernah bicara dengan Ustadz Helmi, memang terakhir saya nggak pernah bicara tentang seperti ini, tentang siapapun, tapi menyahuti apa yang dibilang Pak Rusdi tadi. Saya pernah bilang sama Ustadz Helmi, kita harus jaga beliau itu. Kenapa? Ketika kita bicara tentang kemajuan, perkembangan, kehebatan dari Islam, maka orang seperti ini kita butuhkan. Jaga itu maknanya bukan memuji-mujinya, tapi menjaga untuk kemudian dia tetap berada pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya berharap ke depan insya Allah Sumatera Utara bisa lebih baik bersama beliau. Pak Rusdi yang selalu saya tak bisa panggil abang. Kalau bahasa ikan abang, tapi saya tak bisa. Sejak kenal saya panggil Pak Rusdi. Seorang yang pertama mengenalkan saya adalah pakcik saya, abah saya, dan kemudian akhirnya akrab dengan beliau, walaupun jarang bertemu, sangat jarang, tapi hati ketemu. Salah satu ciri beliau ini kalau ketemu pasti ngasih duit sama saya. Itu biasanya begitu, cuma tak tahu saya bagi ini apa. Karena dulu kalau ketemu begitu pasti kalau udah ada ceramah saya ada Pak Nudi Wakaman ini saya dapat tambahan lain. Enggak, itu canda aja, tapi agak serius juga itu. Ketua PKM Masjid Al-Musafi Pak Jamal yang semoga juga Allah memelihara sungguhan beliau dalam menjaga melayani Masjid Al-Musafi, dan semua kita yang hadir pada kesempatan pagi ini. Sebenarnya besok saya jadwal di masjid kita ini saya diminta untuk kemarin. Saya bilang bahwa besok, lantas kemudian saya hubungi Ustaz Puji, nggak apa-apa Ustaz, besok off saja, nggak ada masalah, saya tunggu sampai nanti malam carikan gantinya, karena besok juga ada acara, saya bilang. Tapi yang paling berat sama saya adalah saya diminta ceramah di depan kami. Ini bukan mudah, karena ini orang-orang pintar Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Saya seumur-umur jadi mahasiswa memang masuk dalam organisasi kemahasiswaan secara formal.
Karena saya dulu lebih suka menggeluti atau saya dikenal butuh buku. Saya lebih suka ikut lajnah atau lembaga-lembaga diskusi saja. Dan memang tidak terlibat aktif, walaupun belakangan saya dilibatkan oleh kawan-kawan dari Himmah, himpunan mahasiswa Jamiatul Wasliyah. Tapi saya tidak tergolong ikut dalam arti kata, karena mereka tahu saya orang Wasliyah, mereka masukkan saja. Selebihnya saya tidak tahu. Sekitar itulah komentar saya sedikit, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa sedikit membantu kita saling mencerahkan. Mungkin saya butuh waktu sekitar 20 sampai 25 menit. Mohon maaf nanti kalau tidak tuntas pembahasan, mungkin kita bisa lanjut di waktu yang lain. Pertama, saya menyangkuti dakwah politik Islam. Itu yang disampaikan oleh. Terus terang, ketika kita bicara Islam, kita tak bisa lepas dari Islam. Gak usah pakai embel-embel, karena Islam bukan Islam. Islam itu Islam, tidak perlu tambah-tambah sana sini. Karena penambahan atau pengurangan terhadap Islam itu akan bisa menyimpangkan makna Islam. Kita berada jauh 1500 tahun lebih kurang dari jejak sejarah ketika Nabi membangun Islam pertama sekali. Dan dalam perjalanan 1500 tahun itu kita pernah jatuh bangun. Dan sebenarnya sudah cukup bagi kita untuk menjadikan peristiwa-peristiwa sejarah dalam rentang 1500 tahun itu menjadi peristiwa yang menjadi catatan bagi kita untuk bangun hari ini. Karena kita sepakat di seluruh dunia Islam kita sedang berada pada posisi jatuh. Kita tidak sedang bangun. Proses menuju bangun ya. Kita pernah mengalami situasi di mana dalam 1 bulan umat Islam dibantai habis lebih kurang 1 juta orang. Itu 2 peristiwa. Pembantaian oleh kelompok Salib ketika mereka masuk ke Yerusalem atau Al-Quds. Diceritakan oleh historian seorang Kristiani sendiri bahwa Masjid Al-Quds itu pernah sampai pada posisi 2 meter itu tumpukan jenazah orang-orang Islam yang semula berkumpul di masjid dalam rangka mencari selamat atau menyembunyikan diri dari serangan tentara Salib. 2 meter tumpukan jenazah dan lorong-lorong jalan menuju Masjidil Aqsa itu kuda-kuda pasukan Salib hanya berjalan di atas tumpukan jenazah, menunjukkan betapa rapuh dan sangat lemahnya Islam waktu itu. Menunjukkan tidak ada satu perlawanan berarti, karena tidak ada yang dibiarkan hidup. Anak-anak, laki-laki, perempuan, tua, muda, ulama, tidak ulama, habis dibantai. Yang kedua adalah peristiwa masuknya pasukan Tartar ke Baghdad. Ini tidak hanya menghancurkan secara fisik, karena pasukan Tartar datang tidak dengan membawa peradaban. Mereka datang dengan semangat cari emas. Gigi orang diperiksa kalau ada emas dicongkel. Kubah masjid dinaikin, ketika dilihat itu emas maka dihancurkan. Mereka tidak peduli itu raja, ulama, keluarga kerajaan, perempuan, laki-laki, anak-anak. Mereka tidak peduli, mereka semua pantai itu, dan itu hanya terjadi dalam catatan lebih kurang sebulan saja juga 1 juta umat Islam tewas lebih kurang. Pertanyaannya kembali bahwa yang runtuh waktu itu adalah sebuah kerajaan besar Islam yang sudah sekian abad menguasai dunia. Itu Abbasiyah, dinasti Abbasiyah, dia runtuh. Bayangkan sebuah imperium besar hancur di bawah pasukan liar atau manusia tidak berperadaban. Pertanyaannya, apa yang tengah terjadi waktu itu sehingga mudah sekali dihancurkan? Dan pasukan Tartar tidak hanya menghabisi manusia, tapi mereka menghancurkan pustaka-pustaka Islam. Beberapa pustaka besar itu dibuang bukunya ke dalam sungai Furat dan Tigris, sehingga sungai Furat dan Tigris berubah menjadi hitam karena tinta-tinta tulisan para cendekiawan ulama yang dihabisi. Dalam pengantar Islam doktrin dan peradaban yang ditulis oleh Nurkhalis Majid, saya perlu sampaikan walaupun saya tidak ikut HMI, tapi ini beliau ini jujur saya banyak orang tidak suka dengan khususnya dari kelompok Muslim revival atau revivalisme lah, saya lebih suka sebut itu. Mereka menuduh Nurkhalis dengan pembawa gerbong liberalisme di Indonesia. Tapi saya pernah secara khusus melakukan penelitian beliau dengan Dr. Yusuf Qardawi yang
saya mengatakan mereka ini hanya beda tempat tinggal saja dan beda lingkungan saja, tapi pemikirannya saya cenderung melihat mirip. Apa dia bilang? Jika saja pustaka-pustaka Islam di Baghdad itu tidak dihancurkan, maka hari ini kita sudah bisa jalan-jalan ke bulan. Bukan sekedar penelitian, tapi wisata. Karena rancang bangun teknologi tumbuhan besar itu juga ikut dihancurkan waktu itu. Sebagian yang diselamatkan dibawa ke Andalusia, itulah yang menjadi sebab pencerahan terjadi di Eropa. Jadi ketika yang dibawa ke Andalusia itu salah satunya ada rancang bangun pesawat terbang sudah ada di situ. Saya pikir ini tidak perlu saya perpanjang. Kita berulang kali, ini intinya, mengalami masa maju naik turun. Sampai sekarang kita berada di 100 tahun kemudian, yang para ulama dunia sepakat bahwa ini adalah abad kebangkitan Islam. Tapi sudah 43 tahun berjalan, kita belum melihat tanda-tanda besar dari kebangkitan itu. Kita malah melihat sekarang posisi pressure terhadap Islam nyaris di semua negara-negara Islam terjadi. Perancis sekarang tengah melakukan kampanye pemilihan presiden, yang kemudian salah satu calon presiden mengatakan, saya menjanjikan tidak akan ada menara di Perancis. Saya menjanjikan tidak akan ada jilbab di Perancis. Dan ini menjadi kampanye yang seksi bagi masyarakat Perancis. Kenapa? Karena di Perancis tengah terjadi keresahan besar terhadap Islam. Yang saya baca, pertumbuhan penduduk Perancis itu mengalami stagnasi akibat dari para milenial mereka tidak mau menikah dan sebahagian terjebak dalam LGBT. Sementara keluarga-keluarga muslim masih produktif untuk melahirkan generasi, dan mereka cemas jika ke depan maka muslim akan memimpin Perancis seperti Inggris arahannya. Makanya saya baca dalam satu tulisan jurnal, saya lupa itu, macam lembaga Kristen di Eropa itu, diperkirakan selambat-lambatnya 2030 Islam akan menguasai Eropa. Jadi yang nulis mereka bukan kita. Bagaimana dengan Indonesia? Saya melihat Indonesia ada dua persoalan besar, yang walaupun sebenarnya banyak persoalan lain yang bisa kita lihat. Saya kemarin ada mengikuti pertemuan dengan seorang tokoh dari Jakarta, tokoh Islam, aktivis Islam, dan dihadiri hanya sekitar tidak lebih kurang hanya 10 orang tokoh muslim di Medan, termasuk saya. Ada satu yang membuat saya sampai sekarang merenung. Apa dia bilang? Ini bahasa saya. Indonesia dan umat Islam pernah mencapai capaian politik yang paling tinggi, tapi sayangnya kita tidak bisa mengelola itu, sehingga untuk mencapai pada posisi itu kita nyaris tidak akan mungkin lagi setelah reformasi. Apa yang dia bilang? Pasca atau begitu reformasi muncul di negeri ini, Allah memberi karunia besar secara politik. Kita presiden kita mantan ketua atau ketua NU Abdurrahman. Ketua MPR kita adalah mantan ketua PP Muhammadiyah. Ketua DPR kita adalah mantan ketua PBHMI, Pak Akbar Tanjung waktu itu. Trio ini sebenarnya wakil dari kekuatan Islam di Indonesia. Yang kalau sekarang kita bicara perjuangan, presiden kita harus begini, MPR kita dan sebagainya, Allah pernah kasih sama kita pada waktu bersamaan. Presidennya MPR Muhammadiyah, DPR-nya pimpinan dari PBHMI di zamannya. Pernah nggak kita duduk sejenak untuk, ya Allah, rupanya iya. Dan apa yang terjadi pada masa ketika mereka memimpin Indonesia? Itu yang saya sebut tadi. Kita gagal mengelola apa yang sudah dikasih Allah itu. Pada saat itu penyakit kita, dan itu sampai sekarang kita lebih suka membangun tembok. Ketika kita melihat ada orang yang sudah berbeda dengan kita harus bangun tembok besar antara kita dengan dia.
Sehingga inilah yang menjadi polarisasi besar yang terus-menerus sampai sekarang terjadi di tengah kita, dan secara tidak sadar itu kita nikmati sampai sekarang. Cukup 2 tahun, itu 2 tahun yang sangat rumit, 2 tahun yang penuh dengan kehangatan, bahkan bukan panasnya suhu politik, saling serang, dan kita terjebak pada permainan orang itu. Itu yang saya bilang tadi, rasanya muskil kita pernah kembali kepada suasana itu lagi, kalau bicara dari sekedar kemampuan kerja kita. Polarisasi ini sekarang dibangun oleh rezim, terlepas dari sadar tidak sadar, suka tidak suka. Negara ini rakyatnya dipecah antara muslim radikal dengan muslim moderat. Saya tidak bicara sebab-sebabnya apa, tapi saya ingin menyampaikan inilah yang tengah terjadi. Pemecahan atau tembok yang sedang dibangun antara muslim radikal dengan muslim liberal atau muslim moderat adalah tembok yang akan membuat kita merasa bahwa orang radikal bukan bahagian dari kita. Dalam seperti itu, dalam mazhab seperti itu, bahkan saya bilang saya sering menangis sendiri ketika menemukan fakta tidak sedikit para ustadz yang akhirnya lebih suka membangun tembok dalam ceramahnya ketimbang membangun jembatan yang bisa menghubungkan antara kita dengan mereka, aku dengan dia. Saudara-saudara, dalam akidah kita layak aswaja, mereka bukan. Saudara-saudara mazhab, mereka telah tersesat dari mazhab, kita tidak. Mereka itu ahlul bid'ah, kita lah ahlus sunnah. Kita ahlus sunnah, mereka ahlul ahwa. Itulah yang sering kita temukan dalam madrasah-madrasah pengajian kita. Makanya saya tidak melihat kita sedang bersiap menuju bangkit, atau mungkin kita sedang tersandera oleh polarisasi yang sangat tajam ini. Baik, kita berhenti di sini, kembali ke belakang. Seperti apa dulu Nabi membangun Islam? Ada yang menarik. Saya beberapa waktu yang lalu, kalau saya lupa di masjid kita dalam khutbah atau tidak saya kira, tapi saya sering belakangan menelusuri seperti apa Nabi pertama sekali membangunkan Islam ini. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan secara sederhana. Pertama, Nabi tidak pernah mengajari kita mengeluh. Kedua, Nabi tidak pernah mengajari kita pesimis. Nabi tidak pernah mengajari kita punya mental inferior. Kalau kita sekarang maaf cakap kalimat Cina, apa yang kebayang? Posisi kita inferior. Kita dihabisi, kita dijajah, kita begini, kita begitu. Itu dia inferior itu. Nabi tidak pernah ada. Saya akan pelan-pelan. Nabi selalu mengajari cerita-cerita tentang kemenangan. Nabi selalu ajarin be positive mind, punya pikiran bagus. Kenapa ajaran ini dibangunkan Nabi? Karena sebenarnya Nabi tengah membangunkan satu peradaban yang dibangun di atas fondamen atau fondasi tauhid la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ketika saya mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka saya harus menjadi duta Allah di semua urusan hidup saya. Dan Tuhan tidak mengatakan bumi ini harus karut marut, tidak. Itu yang saya baca dalam surat An-Nur tadi. Tuhan merencanakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang thayyibah dan Tuhan ridho sama dia. Seperti apa postur Islam? Arah kemana? Maunya Islam ini apa sebenarnya? Saya mengatakan bahwa yang kita temukan, semua orang Islam generasi pertama itu dihadapkan dengan satu mindset rahmatan lil alamin. Islam itu harus hadir sebagai rahmat. Maka saya terus terang perih kali ketika orang mendengar menuduh bahwa kita penuh dengan kekerasan. Maaf cakap Nabi sama kucing saja, dia begitu lembutnya. Dalam satu riwayat saya pernah membaca bagaimana seekor semut bingung di sorban Nabi. Di saat Nabi meletakkan sorbannya di rumah, semut itu berjalan bingung. Nabi akhirnya astagfirullah, ini semut pasti sedang tidak tahu dia sedang di mana. Akhirnya diantar pulang oleh Nabi ke posisi semula. Bagaimana Nabi pernah duduk dan berdiri ketika ternyata jubahnya itu ditiduri oleh seekor kucing.
dia tidak bergerak sama sekali, menunggu kucing itu bangun baru dia bergerak. Bagaimana Muhammad pernah diundang oleh orang sahabat yang ketika disediain minum, Nabi minum pelan terus sampai habis, sementara istrinya di belakang sudah pucat pasti. Ketika Rasul pulang, istrinya bilang, astagfirullah bang, ampun bang, malu kita bang. Kenapa? Aku salah taruh, bukan gula yang aku taruh, tapi garam ke gelas Nabi. Tapi Nabi sedih, tidak menceritakan itu dan tidak menegur itu. Bagaimana mungkin agama yang seperti ini dituduh kekerasan? Itu yang harus kita perhatikan. Di atas landasan tauhid ini 13 tahun Nabi bilang jangan lawan. Kalau mereka ejek diam saja, kalau mereka pukul jangan lawan. Nabi pernah sholat di depan Ka'bah, lagi sujud ada seorang kafir biadab datang dengan tertawa, lagi sujud Nabi, akan kakinya di kepala Nabi, dia pijak, dia goyang-goyang kakinya. Apa kata Nabi? Sampai melong rasanya biji mataku. Tapi Nabi tidak menolong. Pertanyaannya, apa mereka takut? Tidak. Apa mereka pengecut? Enggak. Satu hari Khabbab bin Arab pernah datang jumpai Nabi, lagi Nabi sedang bersandar di depan Ka'bah. Khabbab datang, ya Rasul, tolong doain dong. Doa apa? Bilang dong sama Allah supaya kami ini jangan terlalu sering disiksa oleh orang-orang kafir. Nabi dari bersandar langsung tempat duduknya, terus bilang apa? Ya Khabbab, dengan muka yang merah, kalian tergesa-gesa, kalian gak sabar, kata Nabi. Tahukah kalian bahwa dulu ada orang karena mempertahankan kalimat tauhid la ilaha illallah, dia diikat oleh 4 ekor dengan 4 ekor kuda, tangan kanan kiri kaki kuda dibuat dia merentam dan kemudian disentakkan, berlari kuda ke 4 penjuru. Tahukah kalian apa yang terjadi? Putus tangan dan kakinya, tapi mereka tidak mengganti keyakinan mereka kepada Allah. Kalian tergesa-gesa, kata Nabi. Saya jujur Pak, saya bilang, saya merenung ini ada apa ya? Kenapa Nabi biarkan kita? Rupanya 13 ini pelajaran untuk menampilkan kalau ini karaknya ini murni. Mau jatuh kemanapun tetap emas. Yang paling sulit mempertahankan Islam itu kalau sulit, kalau susah. Kita ini diuji dengan kesulitan. Sering saya mendengar di satu daerah di Sumatera Utara Bromo silam, Ustadz, ada daerah itu mereka cuma dikasih 5 juta per bulan dan mereka pindah agama. Itu si Maluku waktu itu, kampung kita 5 juta. Saya nggak bisa ngomong kenapa, karena memang kelas 5 juta ada orang Islam yang pindah agama, kelas 5 juta gitu. Tapi apa yang sedang ingin ditunjukkan Nabi? Supaya mereka tahu bahwa mereka akan bisa rubah keyakinan kita. Walau mereka memberikan penderitaan, kesulitan, siksaan seperti apapun, kita adalah generasi tauhid la ilaha illallah. Sehingga itulah kenapa sepanjang sejarah orang-orang Islam hanya berhadapan dengan pembunuhan, penyiksaan, pengusiran, pengucilan, pembulian dan sebagainya, karena mereka tidak tahu lagi mau buat apa. Apa kata Nabi Ibrahim? Kalau kalian itu kenapa kalian tuduh saya? Nih, lihat ini patung yang besar itu ada kampak di tangannya. Lihat kan? Nah, terus patung-patung yang pada hancur. Otak kalian bikin dong. Harusnya sama dia, jangan sama saya. Apa kalian lihat saya menghancurkan patung-patung? Mereka bilang apa? Ibrahim, jangan kau pikir kami tolol ya. Mana mungkin patung bisa bicara? Lantas Ibrahim masuk kepada dakwahnya. Kalau memang patung tidak bisa bicara, kenapa kalian sabar? Kenapa kalian pertuhankan? Kenapa kalian minta tolong sama dia? Kenapa sebodoh ini kalian? Gak bisa jawab lagi. Gak punya kuasa. Karena mereka tidak bisa jawab, mereka punya kuasa. Lantas kemudian mereka bilang, udah bakar saja Ibrahim, udah kurang ajar ini sama kita. Padahal mereka sudah kalah. Kasih. Maka hati-hati kalau kita benar, belum tentu kita punya kekuatan kekuasaan. Kenapa? Karena akan ada banyak orang yang ingin menghancurkan kebenaran. Bukan kebenaran salah, tapi karena dia tidak mau kebenaran itu punya supremasi. Dan
itulah yang saya mengatakan, jaga orang-orang tertentu, jaga lembaga-lembaga tertentu, khitohnya bahwa kita adalah khitoh tauhid. Saya membaca tokoh kita di Indonesia, ya lupa betul, tapi dari masyhur. Salah satu Menteri Keuangan kita di zaman pemerintahan Orde Lama, anaknya menangis karena di sekolah dimarahi apa diejek oleh kawannya. Anak menteri bajunya tambalan. Sang menteri bilang apa? Ayah belum punya duit. Nanti kalau ayah ada duit, ayah belikan kau baju yang bagus. Saya nangis baca tulisannya. Saya lupa betul namanya. Tapi satu lagi seorang jurnalis barat merasa heran ketika Perdana Menteri kita tampil dalam forum resmi dengan double bris yang ditambah. Itu Allah yarham Muhammad Nasir. Saya kalau tanya siapa orang yang paling saya idolakan di Indonesia selain Hamka, beliau itu Muhammad Nasir. Jujur saya banyak mengikuti jejak pikiran beliau, dan saya senang lihat kesederhanaan itu. Artinya apa? Itulah madrasah Nabi. Siapapun yang keluar dari madrasah Nabi, dia tidak akan melihat dunia sebagai tujuan hidupnya. Orang yang keluar dari madrasah Nabi, dia akan melihat dunia sebagai lapangan kerjanya. Silahkan mau jadi apa, karena kau tidak ditandai pada posisi, tapi fungsi setelah kau di situ. Apa yang dibuat? Itu yang akan ditanya Allah. Jawab moral kita di hadapan Allah, itu yang paling penting, Pak. Kalau sekarang kita berburu dengan lain, terakhir perjalanan hidup kita adalah kematian, maka seharusnya bagaimana kita menuju kematian? Seharusnya saat Allah sedang senang sama kita, bukan tidak suka dengan kita. Mohon maaf saya ini mungkin berlebih sedikit, tapi saya ingin ceritakan tentang setelah menanamkan itu dan menampilkan bahwa jangan pernah mengira penyiksaan, pengusiran, pembulian akan menghentikan kita dari Islam. Karena sebenarnya tugas kita seperti orang tua yang ketika anak itu disuruh makan, dia lari sana lari sini. Ketika kita masukkan tangan kita, dia tampil tangan kita, berserakan makan, kita tidak akan menyerah untuk memberikan makan itu sama dia, karena mereka anak kita. Begitulah dakwah. Hari ini kita dihadapkan dengan fakta ada seorang muslim yang berlaku zalim, maka muslim yang lain akan mengatakan, laknat dia, habisi ya Allah, binasakan dia. Saya tidak tahu siapa yang mendidik mereka untuk mengatakan seperti itu. Saat para sahabat mengatakan Umar termasuk Islam, bagaimana ceritaannya? Tuh, entah itu kalau bisa balik rumahnya, maka Umar bisa masuk Islam. Dan impossible, bersepakat, Umar tidak mungkin masuk Islam. Tapi dalam kesendirian Rasulullah berdoa, ya Allah, Islam, jayakan Islam dengan masuk Islamnya salah satu dari dua Umar ini, Umar bin Hisham atau Umar bin Khattab. Siapa Umar bin Hisham? Nabi pernah mengatakan kalau ada Fir'aun zaman ini, Abu Jahal itulah Fir'aun. Umar bin Hisham. Dan Umar bin Khattab seorang pemuda milenium yang memiliki keperkasaan dan dikenal dengan sangis, pengis, kurang ajar sama Islam. Tapi Nabi, adakah di antara kita yang pernah mendoakan, mohon maaf saya sebut nama, tapi mohon maaf, ya Allah, muliakan Islam dengan masuk Islamnya LBB misalnya. Dan dia pendekar utama dalam Islam. Adakah yang masih berpikir sepositif itu? Saya pikir kita bilang apa? Ya Allah, habisi dia, neraka jahanam tempatnya, kurang ajar itu. Artinya ketika kita berada di posisi itu, maka energi negatif yang keluar dari diri kita, kemarahan itu akan menguasai kita. Kita tidak akan berpikir rasional. Apa yang terjadi? Selamanya kita akan berada di posisi dilemahkan itu. Tapi Nabi tidak ajari itu. Di saat umat Islam disakiti, Nabi mengatakan bahwa Konstantinopel akan kita kuasai nanti. Paris akan takluk di bawah kita, Yaman, gerbang Yaman itu, dan kita akan menguasai Yaman. Di saat orang sangat sulit mengatakan, apa ini Muhammad? Buang air saja kita pun takut sekarang. Dia bilang kita menguasai Yaman, dia menguasai Persia, dia menguasai. Ini gila ini orang. Orang munafik ngomong begitu. Tapi Nabi bicarakan itu dan sahabat menyambutnya dengan takbir Allahu Akbar. Karena
membangun satu peradaban dan supaya orang lihat tidak ada celah pada peradaban ini. Mohon maaf ini ngalor ngidul terakhir saya ingin sampaikan karena saya biar makin terang dan acara saya lihat rundownnya ada beberapa. Saya pernah duduk dengan Pak Ijeng, dengan Pak Puspo. Waktu itu sedang mau makan di Jogja. Saya ada ngomong kalimat begini sama mereka. Hari ini Pak, yang ditunggu Islam itu bukan saya. Kalau saya dianggap mewakili para ulama, para ustadz, bukan saya. Hari ini yang ditunggu Islam itu kalian. Karena sumber daya yang dibutuhkan Islam ke depan itu adalah sumber daya di luar ulama. 80% saya sebutkan kata itu. Taliban menguasai Afghanistan, tapi untuk ngurusin bandar saja mereka gak bisa. Karena mereka tidak punya expert di situ. Mereka cuma punya expert pegang bedil, lempar bom. Begitu negara diserahkan Allah kepada mereka, mereka bingung. Mereka tidak punya sumber daya itu. Al-Zair di tahun 90-an itu pernah satu partai Islam menang, FIS, sampai di atas 80%. Tapi begitu menang, mereka terperangkap. Yang menang saja bingung. Apa yang akan kita buat ini? Tapi apa yang terjadi? Mereka bingung, sementara kelompok yang tidak suka itu marah dan terjadi kudeta militer. Habis. Saya mau mengatakan jika hari ini Islam diberikan Allah kemenangan di negeri ini dan diserahkan kekuasaan kepada kita, saya mau tanya, ada berapa expert yang otaknya sama dengan kita untuk kemudian mengelola negeri ini? Kita tidak punya, atau sangat sedikit, atau kalaupun ada masih fluktuatif pikirannya. Itu yang dibangun Nabi 23 tahun. Maka sekarang kalau bicara Islam jangan di masjid. Sekarang bukan cuma bicara, tunjukkan di luar sana. Kau siapa? Saya ekonom. Tunjukkan kau Muslim di situ. Ajar. Ada yang mengatakan bahwa bahkan kita sepakat masuk Islamnya di Indonesia itu yang membawa adalah pedagang. Pedagang itu ceramah? Tidak. Apa pedagang itu khutbah? Tidak. Mereka berdagang. Ada pedagang Cina, ada pedagang India, macam-macam datang. Itu datang ke Indonesia jualan. Kalau boleh saya buat ilustrasinya begini. Udang sekilo dikasih. Pak Mul, ini nggak salah timbangan? Enggak. Kok lebih berat dari yang di sana? Saya selalu belanja udang di sana nggak seberat ini, Pak. Bapak nanti rugi loh. Enggak, Masya Allah. Timbangan saya benar kok, nggak ada masalah. Mari kita timbang. Ternyata benar memang di sini lebih berat ketimbang sana. Bapak sering enggak memang begitu. Mas maaf tadi kembaliannya kurang. Udah Pak, betul nggak bisa, ini punya Bapak, ini hak Bapak ambil saja. Terakhir orang bilang, kami nggak pernah ketemu pedagang kayak begini. Kok bisa Bapak begini? Jujur, ramah, apa semua? Karena agama kami mengajarkan. Agama apa? Islam. Apa itu Islam? Kalau Bapak mau tahu, nanti setelah saya kita duduk di sana, kita mau bisa bercerita Islam. Mereka dengar, mereka simpati. Kalau sudah mulai oke, panggil Ustaz. Pak Ustaz, tolong briefing nih, ini orang mau masuk Islam. Jadi hadirnya Islam di lapangan selain masjid itu hadir dalam bentuk perilaku, Pak. Kalau bahasa BUMN sekarang, akhlak. Dan itu yang hilang dari kita. Mohon maaf, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah menjadikan kami HMI. Terus terang sampai sekarang anak saya di rumah juga saya bilang kalau masuk HMI. Dulu saya tidak mau, tapi anak saya sampai sekarang masih ikut saya. Belum mau deh, nanti dulu ya enggak. Kalau pikiranmu lebih terbuka, tercerahkan bersama mereka. Karena jadilah orang-orang yang juga bekerja. Dan hari ini, ketika tahun 65 kita menumpangkan gerakan 30 September dan HMI ada di garda depan, maka hari ini HMI harus mengantarkan Indonesia kepada masa keemasan. Kalau bahasa tahun emas Indonesia kan 2045. Saya selalu di pelajaran lain saya mengatakan, siapa umat Islam di tahun 2045 nanti? Apakah menjadi orang yang memberi pengaruh di negeri atau tidak? Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua adalah saksi dan pelaku sejarah dari bangkitnya kekuatan besar Islam, hidupnya nilai-nilai Islam di seluruh wilayah kehidupan kita. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi